Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita sedang memulai rangkaian acara kita dengan berzanji yang dibacakan oleh tim berzanji. Kita sudah mengupayakan kehadiran baginda Rasulullah dalam kehidupan kita dengan mengumandangkan sholawat beserta salam. Ya Nabi, salam tadi sudah kita bacakan, diiringi dengan hadrah. Begitu semangat. Mudah-mudahan ini menghadirkan jiwa raga kita di dalam acara kita malam hari ini. Acara ini populer dikenal dengan sebutan maulid atau maulud. Yang penting jangan mulut. Kalau mulut itu dia makan dulu gawinya. Tapi tidak apa-apa kalau datang untuk makan. Karena ada pengajian di kami itu kadang-kala nyalakan ustaz. Ngatakan aku tak galak hadir pengajian tu ngapo tinggi gino, ngatakan ajaran ustaz tu tak temakan aku ngatakan. Ujialah yang tak datang. Ngapo kamu tak datang? Pengajian kak ustaz itu ngatakan tinggi gino materinya. Aku tak temakan. Nah malam ini pokoknya temakan tak temakan yang jelas ada makanan. Nah itu cara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah disambut dengan jamaah yang banyak. Hadirin wal hadirat. Kalau hadirin itu hadirnya di dalam, hadirin. Kalau yang di luar itu hadirat, hadir out. Hadirnya di luar dia. Walaupun malam hari ini cuaca dihiasi oleh asap. Banyak asap. Di luar sana asap mengganggu ke Pak Kades tadi. Cuma asap ini ternyata bukan dari luar baik, dari dalam juga misalnya. Tambah pekat lagi. Aku dia marah dah. Ngata baik. Uji Pak Kades tadi, kita hati-hati. Sekarang banyak asap, banyak nih dia tuh asap. Dari luar asap, dari dalam asap. Bertemu gelap jadi. Kalau betul kita cinta, mari kita sambut Rasulullah memandang kita yang hadir di dalam majelis ini. Bersama-sama kita sambut beliau agar beliau melihat kita sungguh mencintai beliau. Dengan untayan kata-kata syair yang sering kita nyanyikan bersama atau kita lapaskan bersama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, salawat ini selain kita cinta kepada Rasulullah, juga termasuk ucapan yang mengusir iblis-iblis yang bakal mengganggu ketika saya ceramah. Sebab iblis dan setan tidak rela ketika saya menguraikan ungkapan cinta kepada Rasul,
dia akan mulai nginjit biji mata tu, Bu. Tidurlah. Telinga disumpal ya. Ujung tu putus sender. Daklah dengar. Kapan ingat ke kancing ngatakan payung ngatakan inilah sudah. Alangkah pendek ustaz ceramah, bukan pendek kau tidur. Ke ustaz pendek ceramah. Mentidur dah ketahuan lah selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya disaksikan dengan ada tradisi duit sumbangan yang dilantunkan dengan sholawat. Disebut apa tadi? Dana sholawat. Dana sholawat. Dalam bahasa ketiga, sholawat itu terbagi dua. Yang pertama sholawat Nabi, yang kedua sholawat citak. Nah ternyata selawat citak punya itu rupanya. Oh juga mengatakan Pak Kades, aku dapat jawaban hari ini. Ternyata maksud orang ketiga, salawat Nabi itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua salawat citak itu duit. Ngatakan tak cukup nak ke Jakarta salawat Nabi, nak salawat citak. Itu bahasa Kiai Lamu dulu. Ternyata duit ongkos. Ketemu jawabannya di sini. Dan salawat itu. Saya bangga hari ini, kadesnya muda, sekdesnya muda. Ternyata kader dari kades-kades sebelum. Jarang terjadi kades-kades ini dikader dan tidak ketik masalah dengan kades lama. Yang memang terjadi kades baru dengan kades lama bermusuhan. Nah di kamu ini makam bagusnya. Pemimpinnya dikader oleh kades sebelum lalu naik. Dari sekdes naik jadi kades. Itu bagus. Memang dia mumpuni tahu masalah desa. Di tempat lain banyaknya bersaing. Kades lama dengan kades baru bermusuhan. Akhirnya dak kodak nyari pembangunan yang baik, saling cerudiki gawi baik. Gawi kades lama dicerudiki kades baru, gawi kades baru dicerudiki gawi kades lama. Kapan nak maju model itu? Nah kalau macam ini bagus. Dia melanjutkan yang belum sempurna disempurnakan, yang perlu diperbaiki diperbaiki. Maka kades model macam ini dukung terus. Dukung, berikan support, berikan doa agar senantiasa istiqomah dalam menjalankan tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan dari orang yang baik, dari bapak yang baik, dari umat yang baik. Bapak Nabi itu bernama Abdullah. Adi Mangdula sih. Tak datang Mangdula. Kati Mangdula. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Bik Minah ada Bik Minah. Tak kati juga Bik Minah. Maka bapaknya Abdullah dan ibu Aminah adalah sosok orang yang baik, Pak Bu. Abdullah itu adalah anaknya Abdul Muthalib yang merupakan anak tertua. Yang pada saat waktu remaja dia termasuk anak yang akan dikorbankan karena adat istiadat orang Arab. Kalau banyak punya anak lanang maka satu akan dikorbankan. Maka Abdullah terpilih untuk dikorbankan. Tapi orang sayang dengan Abdullah ini. Karena anak ini baik, sopan, santun. Kalau orang sedekah galak nolong, Abdullah ini.
Maka jenis Abdul Muthalib, jangan Abdullah yang dikorbankan, anakmu yang lain baik. Ngata ke Pak Mani dia 3 kali keluar. Pokoknya cari jalan, jangan Abdullah. Kami sayang dengan Abdullah. Dia anak yang baik. Kami sayang. Cari anakmu yang kiri-kiri yang lain baik, yang tak baik. Yang kalau bermotor ngangkat ban luan, segala orang luat nengok. Itu baik ngatakan. Segala tanaman orang kapan berbuah hilang. Nah yang itu baik ngatakan korbankan anakmu. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ceramah malam hari ini ada bahasa campuran bahasa Sakatiga. Rasuku ngerti kamu ada. Karena bahasa Timbangan ini bahasa campuran juga. Karena ini kan kelompok dari Masjid Al-Hijrah, orang-orang yang hijrah. Bahasa Sakatiga itu lemak diucapkan. Dan ada artis ngetop di Sakatiga itu, penyanyi dangdut Ike Nurjana. Itu orang Sakatiga, Pak. Kalau dia orang Meranjak, Iko Nurjana. Iko ada orang Meranjak. Kalau dia orang Pegagan, Ika Nurjana. Nah, karena dia orang Sakatiga menjadi Ike Nurjana. Jadi saya akan campurkan dengan bahasa Sakatiga dikit-dikit. Kalau masalah cerita tidak akan pernah berubah. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kalau dalam nyanyi, rombongan ibu-ibu Robana itu tahun pil, uji dia. Padahal pil itu ya gajah. Tahun gajah. Tidak pernah berubah dari dulu. Kelahiran Nabi tidak pernah berubah menjadi tahun kelinci, tapi tetap tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Tentu ada riwayat dan cerita di baliknya. Nabi Muhammad SAW ketika mau dilahirkan, maka terjadi peristiwa besar. Satu pasukan besar datang dari negeri Yaman, akan menghancurkan kota Mekah. Utamanya akan menghancurkan Ka'bah. Ketika belum masuk ke kota Mekah, di pinggir kota Mekah mereka berkemah, mempersiapkan pasukan untuk menyerang kota Mekah, dan tujuan utamanya adalah menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum masuk mereka menyiapkan diri dan mereka makan di situ, tapi makanan tidak tersedia, dan akhirnya mereka merampas semua ternak yang ada di pinggiran kota Mekah, termasuk ternak yang dimiliki oleh kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakek Nabi punya ternak dirampas oleh Abraha. Dilaporkan kepada Kek Tolib oleh yang memelihara tadi bahwa onta dirampas, kambing dirampas. Datanglah kakek Nabi Abdul Muthalib menyatakan kepada Abraha, "Wahai Abraha,
Aku datang untuk satu perkara kepadamu. Ujinya ngapa? Pertama, saya ingin menanyakan kenapa kamu masuk kota Mekah? Karena saya adalah pemimpin kota Mekah. Yang kedua, saya akan mengambil hak saya. Uji Abraha yang pertama, saya masuk ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Bagaimana pendapatmu? Kata kakek Nabi, kalau kau nak menghancurkan Ka'bah, itu urusan kau, bukan urusan aku. Kenapa? Karena Ka'bah bukan punya aku. Ka'bah adalah milik Allah. Biarkan Allah yang menjaga Ka'bah, bukan aku yang nak jagonya. Jadi yang kedua ngapa? Aku datang ke sini, urusan onta yang kau ambil. Aku nak minta ontaku yang kau rampas. Jadi soal Ka'bah bukan urusan aku, bukan punya aku ini. Nak kau hancurkan bukan urusan aku. Aku cuma minta onta. Kalau cuma onta, uji Abraha, kecil urusannya. Pendek bacoan ambil lagi. Wahai pasukanku, besok kita serang kota Mekah, kita hancurkan Ka'bah karena kepala suku lagi tidak melarang. Kepala suku lagi tidak tahu. Ya kata Abu Thalib, ya bukan punya aku. Mana aku nak ngaturkannya? Bapak Ibu, begitu pagi besok, semua pasukan dikerahkan. Pasukan itu yang paling utama adalah pasukan gajah. Serang kota Mekah. Begitu gajah-gajah ini melihat Ka'bah, gajah tadi tidak galak lagi berjalan, berhenti di situ. Dari jauh melihat Ka'bah, dia tidak berani ngancam, berhenti di situ. Dieret, disebat, digebuk oleh pasukan, tidak galak berjalan lagi gajah tadi. Sampai gajah tadi terduduk-duduk. Maka sekarang gajah, karena itu gajah itu terduduk, jadi merek sarung gajah duduk. Kamu tuh terduduk gajah itu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Allah mengirimkan pasukan. Diabadikan cerita ini di dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratim min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana kami memperlakukan tentara bergajah? Kocar kacir. Tentara Irak kocar kacir. Fa arsala alaihim tayran ababil. Maka kami kirim burung ababil untuk menghancurkan mereka, yang melempari mereka dengan batu kerikil yang mereka bawa dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka jadilah mereka bagaikan daun yang dimakan ulat. Hancur bu pasukan itu. Kena batu tadi hancur. Tak alangkah hangat batu. Hangatnya sampai hancur. Manusia hancur, gajah hancur. Kapan kena batu tadi yang kecil tadi? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, lahirlah Nabi Muhammad. Maka disebut tahun gajah. Itu riwayatnya kamu tuh. Arika lah begoyor jam 3 kurang seberapa. Laksoika lah begoyor dengin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, lahir Nabi Muhammad di situ. Dibawa oleh kakeknya Abdul Muthalib ke Ka'bah. Dinjuk nama. Cucungku kau kunjuk nama Muhammad. Dinjuk nama Muhammad. Orang Quraisy menanyakan kepada Abdul Muthalib, jarang tu bunungo nama Muhammad, suwe kendak kakek Muhammad ika. Kek Tolib suwe kendak nama ika. Uji Tolib, kek Tolib, ika nama memiliki arti orang yang terpuji. Aku berharap cucungku ika jadi uang yang terpuji. Jadi Bapak Ibu sekalian, ajaran yang pertama, berilah nama anak dengan nama yang baik. Nama ketua masjid itu bu, Cik Torik. Suwe arti Cik Torik. Torik itu sertinya jalan. Makanya beliau itu galak berjalan. Banyak jalan beliau ika. Ada solusi kali gawi ngadapi beliau.
Tariqun itu jalan artinya. Kalau uang untuk berjalan kepada Allah maka dikenal adalah tariqah. Tariqah. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasih nama yang baik, boleh tempat, boleh kenangan, boleh contoh dari nama orang yang ngetop. Boleh peristiwa. Ada di dusun kami itu karena lahir di Sakatiga di Injuk Names. Kau nak karena lahir Sakatiga kau kunjuk Names Sakindra, Sakatiga Indralaya. Wah, jago. Tak kenang tempat lahir di dusun tuh buah di Injuk Names Sakindra. Jadi ada yang lama tak dapat anak. Kapan lama tak dapat anak, kapan hamil bininya keguguran. 2 kali keguguran, 3 kali keguguran. Kapan 4 dapat? Nenak kau kunjuk nama sangkut. Karena baru ikalah nyangkut ini. Selama ikak gugur terus sembuh ini. Dapat boleh sangkut ika adik lanang boleh. Lama tak dapat uji naga macam itu nyingkak baru lekat boleh. Kau kunjuk nama lekat. Kakak sangkut adik lekat. Kapan tuman dapat boleh adik nomor 3 lanang boleh. Kau kunjuk nama digoyang tak tergoyang, dicabut tak tercabut, teguh. Ada teguh juga. Itu bahasa kita, Bu. Bagus. Ya Allah, jadikanlah anak ini sangkut menjadi orang baik, mudah dia tenang. Kalau nyari harta mudah sangkut, mudah dapat berhentinya. Ya Allah, jadikanlah anak nomor 2 ini namanya lekat. Kalau belajar mudah lekat baca, ngapal mudah lekat dengan sebaran. Dah mudah hafal. Ngapalkan surat Qul a'udzu birabbil nas bolak-balik baik. Qul ya ayyuhal kafirun tak berhenti. Tak ada ujungnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud. Udah balik baik, tak mudah lekat. Lakum kan lau udah kita. Lakum dinukum waliyadi. Ya Allah, jadikanlah anakku ini dengan namu ini dia mudah lekat kamu belajar. Yang teguh, yang teguh itu ya Allah, jadikanlah anakku ini teguh pendiriannya, istiqomah, namun teguh pendiriannya, imannya kuat. Bagus nama itu. Jangan masuk kasih yang tidak punya makna. Maka itu diajarkan dalam agama kita, berikan nama yang baik agar anak itu menjadi baik. Kita sering memberikan nama dalam masyarakat kita marhaba, marhaba. Ada marhaba di sini. Di kami juga ada marhaba. Yang dibaca marhaba berjanji atau nazo? Berjanji. Mereka kami itu ada berjanji, ada nazo. Kapan yang dibaca berjanji? Alamat itu makanannya keluar lakso. Apa berjanji? Lakso atau bergo. Itu berjanji. Abtariul imla, itu ya, itu berjanji. Kapan dia yang dibacakan nazam? Al jannatu wa na'imuha sa'alul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Badatu bis, kapan yang mulai? Badatu bis bizati aliyat asyani. Nazam itu pasti kapan keluar nasi minyak. Itu di kami Menukar sehari ini rasanya sama ya. Kalau nak dapat anak yang soleh, yang soleha, wang tua ini dulu soleh dan soleha. Gak mungkin anak itu jadi soleh soleha kalau wang tuanya cak tahun. Mau dari itu juga. Nah baji itu wang tua, kapan wang tuanya baji, maka insya Allah itu modal lah. Amun sikap harus sudah hati juga. Baji tak ada juga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mesti kita ambil suri tauladan, pelajaran yang baik. Bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk cinta kita?
rajin bersalawat kepada Nabi, rajin mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi. Banyak salawat yang bisa kita lantunkan. Salah satunya salawat pada Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Sekaligus aku menunjukkan berarti sekarang sudah jam 11.30. Bagian pertama sudah lewat, bagian yang kedua dikit lagi berarti ya. Maka yang memelihara ada Abu Thalib, mamangnya. Dia milu dengan mamang. Apa yang dilakukan mamangnya? Ngajari memelihara seperti anak dewek. Sayangnya bukan main, Pak Bu. Abu Thalib ini umur 12 tahun diajaknya berdagang. Karena Abu Thalib ini buntu, lain dengan Abu Lahab. Abu Lahab berduit, sugih Abu Lahab tuh. Nah, jadi Nabi Muhammad ini milu mamang buntu. Tapi dengan mamang buntu ini dia dididiknya jadi orang hebat. Diajaknya berdagang, diajaknya kalangan ada. Umur 12 tahun, umur 15 tahun. Sampai satu hari diajaknya berdagang ke negeri Palestina. Kapan sampai di negeri Palestina, rombongan ini, kapan rombongan ini berjalan, awan berjalan. Awan hitam ini. Ngelindungi supaya jangan panasan. Kapan rombongan ini berhenti, awan tuh berhenti pula. Amun tubuh dapat awan itu, alang kelemak bertebas. Tak hangat lagi tubuh ada. Kapan dia berjalan, awan berjalan. Maka pendeta yang namanya Buhaira ini melihat kehebatan, keanehan itu dari jauh. Alang kehebat rombongan itu. Dimilui awan. Kapan dia berjalan, rombongan itu, awan itu bergerak. Dan mereka dingin terus. Ceto ada orang hebat ujinya. Sampailah di satu tempat, dia nyuruh anak buahnya. Kau undang rombongan itu untuk mampir ke rumah kita dan kita akan jamu. Yuk makan aja. Wahai tuan-tuan, adakah rombongan ini yang belum masuk ke rumah ini? Uji yang lain, rasanya tak katik lagi bos ujinya. Lah masuk gala sudah. Karena bos ini, pendeta ini nyengok awan tadi berhenti bawa kayu. Tak marah lagi. Cuma Abu Thalib ngomong, ada jenis sekok lagi. Anakku ujinya. Dia nunggu onto itu. Masih budak ujinya lagi. Nah ujinya suruh masuk. Ajak, jangan ada yang tinggal. Mak itu Nabi Muhammad bergerak, awan bergerak pula. Milu Nabi Muhammad. Nah ini uji orangnya. Uji pendeta tadi, ini orang yang hebat itu uji. Awan bergerak dan melindungi juga di rumah itu. Pendeta langsung tahu. Uji ini kamu ke sini, tubuh bercerita dalam kamar. Mak mana aja nih Pak Pendeta? Uji ini
anak ini bapaknya siapa lah ini? Ya aku uji. Uji mamangnya tadi kan. Nih saya yang menganggap anak dewek kan. Uji Abu Thalib, ini anakku. Kalau saya tahu anak ini sudah tidak punya ayah dan ibu lagi. Uji ini ngapu kamu bak tahu? Dalam kitab kami lah tertulis ada nabi akhir zaman yang dilahirkan baknya dak kate, umatnya lah mati. Dibesarkan dalam keadaan yatim. Ada tulisannya ini. Apakah benar ini kamu ayahnya? Bukan ini. Aku ini mamangnya ini. Mengabu. Iya, mengabu aku ini. Salah satu mamangnya banyak. Aku ni aja yang disuruh bak dulu je, miara dia. Oh benar. Aku berpesan dengan kau. Kalau umurku panjang, aku milu kaki dia nak ngajak jalan benar. Uji pendeta tadi. Cuma aku ni lah tua, rasa tak cukup umurku je. Cuma aku pesan dengan kau, jaga anak buahmu ini. Dia akan jadi orang yang hebat. Maka Abu Thalib lah tahu sejak Nabi Muhammad kecil. Maka dijaga. Kapan ada orang yang nak nyacati Nabi Muhammad, berhadapan dengan ujang ikat dulu. Siapa nak nganggu Muhammad, ikat ujangnya. Nabi itu sejak kecil, sejak masih bujang dapat gelar Al-Amin. Orang yang dipercaya. Mungkin kita tak pernah tahu ngapo Nabi digelarkan Al-Amin. Apa yang dipercaya. Nabi Muhammad itu tempat orang bertitip. Dia lagi bujang, kapan uang pergi berdagang, mat kau mantap-mantap di Mekah ya? Iya. Kami nak berdagang, titip rumah ya, titip. Nah ini upah untuk kau. Itu gawe Nabi itu. Dan Nabi Muhammad tidak pernah nyeleweng dari kepercayaan orang. Kalau yang dititipkan tu rumah aman. Tiko air di kulkas lagi tak diminum-minum. Kejujuran Nabi Muhammad. Maka orang percaya. Nitipkan uang tidak pernah hilang. Dan dijaga. Maka orang Mekah percaya. Bahwa Nabi Muhammad itu orang jujur. Maka dia dapat gelar Al-Amin. Ketika ikut dengan Khadijah. Khadijah tak banyak tanya lagi. Sudah lagi aku lah tahu. Rekaman jejaknya dia orang baik. Orang yang dipercaya. Diajak oleh Khadijah, berdaganglah Nabi. Tapi dengan demikian, Khadijah masih kepengen tahu mana hebatnya Nabi Muhammad. Dikirimnya mata-mata untuk mengintai bagaimana Nabi Muhammad berdagang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, Nabi Muhammad berdagang ke negeri-negeri tempat berdagang. Di musim panas ke negeri daerah musim panas, di musim dingin daerah musim dingin. Maka disebut dalam Al-Quran rihlatas sita iwas shaib. Jadi orang Arab berdagang di musim panas dan di musim dingin. Nabi Muhammad mengikuti perdagangan itu ke negeri Syam. Salah satunya diikuti oleh yang tadi mata-mata dari Khadijah. Kau ceritakan mana cara Muhammad berdagang. Maka akhirnya Khadijah mendapatkan cerita, alangkah hebat Muhammad berdagang. Yuk dijah. Mana? Barang sebanyak itu laku laris manis Tanjung Kimpul. Barang habis duit terkumpul. Sampai umur 25 tahun. Sampailah Nabi pada usia yang matang untuk berkeluarga. Khadijah dengan melihat catatan perjalanan dagang Nabi berpikir, kalau seperti ini kata Khadijah, jangankan barang dagangan, diriku pun akan kuserahkan dengan Muhammad. Nah, bu kamu tuh. Ternyata kalau orang baik boleh, wanita boleh menyenangi, nului boleh, cari kesempatan itu. Karena Khadijah lebih duluan menyenangi Nabi. Tapi sebaliknya sebetulnya Nabi juga menyenangi Khadijah. Tapi Nabi tahu diri, apa wong galak dak dengan aku. Karena ini bos, Khadijah bos. Akhirnya Khadijah mengirim utusan ke mamang Nabi Abu Thalib. Katakan dengan mamangnya bahwa aku ingin menjadikan Muhammad sebagai suamiku. Kata Mang Abu Thalib, ya kaget jawabannya. Nak aku panggil dulu anak keponakanku itu Muhammad. Karena yang nak berbini itu Muhammad, bukan aku. Malam kaget aku panggil. Dipanggilnya Nabi Muhammad, ini ada rembakan aja. Kaulah umur 25 tahun ponakanku, ya mang. Kau nak berbini mang. Lah, belum pecian belum, ya mang. Kalau kunjuk pecian ada galak tak? Ya mana kau laju mang je. Ada orang galak dengan kau. Siapa mang? Bosmu tu lah. Ai mang.
takkan ada bosku galak dengan aku ini. Bosku yang nama Khadijah, iyo. Dia yang mau dengan kamu. Apakah engkau mau? Jawablah Nabi Muhammad dalam dialog itu. Kira-kira baik dialognya. Karena malam itu aku tak milu, tak tahunya. Tak milu aku. Nah, uji bahasa itu cerita dah. Datang ujian Nabi Muhammad, "Mang, siapa yang tak galak dengan Khadijah? Kehormatan dia wanita terhormat di Mekah ini. Kekayaan dia yang kaya di Mekah ini. Kecantikan dia cantik di Mekah ini." Ada orang meragukan ngatakan, tapi tua tak, umurnya kan 40 tahun. Bapak ibu sekalian, tanyalah dengan ibu-ibu nih. Betino ini walaupun agak tua, apalagi umur 40, lamun berduit belagak tulah. Ibu nih, ngapa dia tak belagak? Buntu. Amun dia berduit walaupun lah tua belagak tulah. Apalagi zaman Mbak Kari. Duit ada, rambut keriting pacak bonding. Muka dak mulus, pacak pesel akhirnya glowing. Glossing apa? Glowing apa glossing? Glowing, ya, glowing. Kuku dak bagus, pacak medicure. Perawatan kuku. Kalau duit ada menduit tak kate, tiga tahun belaki bertemu dengan kanco, kapan reunian, ngatakan kau ini tahu kan? Yo ngatakan ngapa pecah rusak macam ini? Oh tak baca cak rusak, oh diajak laki berkebun mandi lagi jarang. Rusak 3 tahun belaki. Kalangan tak pernah, ke-16 tak pernah. Baju yang itulah tiap hari dipakai, malam baju tedok, siang baju tedok. Kapan dijengok koyak ketiak mulu. Buntu, saro. Kalau berduit belagak tulah. Maka Khadijah umur 40 tahun itu cantik bukan main. Jadi singkat cerita Pak Mano mat kau tuh panjang-panjang kau nyelaskan galak tak? Galak mang ini. Men galak kita lamar. Taruhlah dilamar. Dilamar, maka apa lamarannya? 20 onta pilihan. Nabi Muhammad melamar Khadijah dengan 20 onta pilihan. Satu onta itu sekarang harganya 50 juta. Amun kita jadikan duit sekitar 1 miliar. Berarti Nabi Muhammad lagi bujang berduit, bukan bujang buntu pecah belakang itu. Amun kita ini bujang buntu banyak. Ternyata kalau nak nurut Nabi Muhammad, bujangnya berduit Nabi Muhammad tuh. Itu kendak tuh. Bujang sekarang kapan bawa motor bagus bergaya depan linjangan. Ren, ngatur dek naiklah dek. Motor baru kak? Iya, motor kakak. Oh, ngatur motor kita ini. Padahal punya baknya itu. Kapan dia beli? Kalau Nabi Muhammad punya Nabi Muhammad karena bapak sudah tidak punya, ibu sudah tidak punya dan dia bisnis dan berhasil. Maka melamar Khadijah dengan 20 unta pilihan. Nabi Muhammad orang kaya di waktu bujang. Kalau kita mendapatkan Nabi Muhammad itu sederhana hidupnya, kemudian tidak punya apa-apa, itu setelah usia tua, setelah hartanya habis untuk berjuang di jalan Allah. Kalau masih mudanya tak berduit Nabi Muhammad. Kalau nak nurut bujang-bujang dengan Nabi Muhammad, berduitlah kamu. Jangan berbini lagi, minta bini ke ngabak. Nak melamar mas kawin dari bapak, menpacak mas kawin kita. Jangan nak nyusai bapak. Bapak dengan umat kelaneman kita susai. Mulai melahirkan, nyengolakan, berbinilah dibinikan bulo. Kapan sudah berbini punya anak nyuruh ngasuh bulo. Tak kodak lagi umat ikuti ke pengajian. La ilaha illallah. Kapan lagi umat nak pengajian oleh kita tadi? Ada nian bu? Banyak yang model itu. Ngatakan yuk, ngapa kamu tak pergi pengajian? Anu cocong iko nah. Gara-gara cocong tak pengajian. Usia lah tua, tak banyak yang pacak dilakukan lagi. Dengar pengajian jarang, gara-gara untuk ngurus cocong. Bu, biarkanlah emaknya ada, baknya dulu kalah kamu pengajian baik. Ngatakan habis masa perjuanganku, nak lajulah kamu. Nak lemak di kau tulah aku, nak nyari surga dulu ngatakan. Lokak tak terkarung lagi lemak hidup ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah akhirnya dengan
Siti Khadijah. Pernikahan Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad tentu meriah. Tapi jangan pernah kamu bertanya, tat waktu itu ngundang organ apa dia? Tak tahu. Lagi ada pula nak bertanya, waktu Nabi Muhammad ke bini organ aku? Tak tahu. Karena aku tak diundang. Jadi aku tak tahu. Pokoknya begini. Singkat cerita, bagaimana keluarga Rasulullah? Keluarga Nabi. Nabi adalah sosok suami yang mencintai istri sepenuh hati. Sangat sayang dengan Khadijah. Suami yang bertanggung jawab, yang kebaikan untuk keluarganya ia kedepankan. Apa kebaikan Nabi? Satu saat Nabi balik ke malaman 3 kali ngetok lawang, tak dibuka oleh Khadijah. Nabi tertidur di pucuk lawang itulah digarang. Tak masuk Nabi. Kapan dibuka oleh Khadijah, kak, jangan ngapu kamu tidur di situ. Aku lah ngetok ojen lawang semalam ni. Dalu-dalu aku balik, kau jenis tidur nyenyak. Aku tahu kau kepayan ngurusi budak, ngurusi anak-anak, ngurusi rumah tangga. Ujini jadilah itu tak apa-apa. Masuklah kak jenis. Aku minta maaf, aku tak muka kamu. Pak, Bu, sayang Nabi dengan bini. Namun kita lain rasaku 3 kali ditotok tak muka-muka lawang, serbil lawang rasaku. Serbil lawang. Waktu dibuka oleh bini, bukan mengucapkan terima kasih sayang. Tak ada bermarah pula. Mengatakan, Pak Mani pula. Tak mudah-mudah muka itu. Tidur wayang mati. Marahi bini. Ibu, laki dang-dang marah. Bu ya, Bu. Jangan kamu jawab. Jangan dijawab. Itu dia dang emosi namun nih. Kapan dang baik itu? Jangan kamu jawab. Kapan dijawab jadi pertempuran di tengah malam. Itu kamu. Soalnya kami jantan ke egois. Tanda dimarahi oleh betina. Awak salah masih tanda dikena marahi misalnya kan. Egois kami jantan ke. Cuma tak kata jantan di situ kata. Ada. Egois. Maka kamu diamkan dulu. Amun dia nak masuk suruhlah masuk. Lamun dia nak ngopi buatkan kopi. Lamun dia nak tidur kancil tidur. Saat dang nyengok kaja ngangkap, kak jawab. Aku tadi terlambat muka lawang aku dang berak kan. Tak kena ada dang berak nak muka lawang je. Makin lambat aku muka tu. Oh, akhirnya kan kakak tadi minta maaf. Oh, jadi minta maaf itu aku tak tahu. Kan selesai masalah. Lamun kamu laki dang marah sekata 2 kata, dia dang marah, kamu 20 kata nyawab lagi. Sudah, perang tengah malam yang terjadi. Itulah rumah tangga kerok terus. Tak ada saling maafkan, tak ada saling maklumi. Mbak itu juga dengan orang jantan, dengan orang betina. Keperhatikan Pak. Amun kira-kira dia kata duit, unjuk duit. Baik-baik dengan bini ke? Nabi Muhammad perhatian dengan bini ni. Jangan getah basah dengan bini. Kapan nyengok orang pesta, biduan yang seluar pendek turun mulai nyawer. Bini minta duit selalu ngomong kate. Sabuni kate. Kapan biduan turun dia nyawer. Katakan, ayo duit tak nak? Katakan, kalau kate. Lah kata kamu tadi nyawer duit dari mana? Tadi ada duit. Balalah balik. Dengan biduan baik, dengan bini tak baik. Padahal uji Nabi khairukum li ahli. Berbaiklah kamu, paling baik tempat baik itu dengan keluarga yang pertama. Baru ke lain. Roroi dulu keluarga. Njuk anak bini, baru njuk biduan. Mana ada sisa lah, njuk biduan tu. Ikan ulung njuk biduan. Ke rumah kata duit berbala ujung dengan bini. Beli gula tu kita ada. Kapan balik nak ngopi, katakan kopi dek buatkan. Kata juga kopi, kata gula kata. Njuk lah biduan galon itu. Iya itu yang bukan di zikir aku tu betul. Bukan. Iya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai Nabi bini ke baik. Karena waktulah Nabi, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kata khilaf dan salah. Kepada Allah mohon ampun. Kalau ada kata yang salah itu dari aku, kalau yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tersinggung nak tersinggung, singgunglah. Aku tak ada nyenggung sebab mana rasa tersinggunglah. Kalau mujur jadi ubat, ada perbaikan sesuai dengan harapan kita dan mudah-mudahan yang hadir sehari ke dalam masjid ike mudah-mudahan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tak kati anak dinjuk anak oleh Allah. Yang tak kati bini dinjuk bini oleh Allah.
Yang lade tak usah doa, tak usah amin kan. Yang belum katik bahaya aku. Iya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, ike kaki yang labo bini lebih kuat dari yang tak katik bini ngamin. Apa diam bahan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Mudah-mudahan acara kita mendatangkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian perkenalkan saya Bapak Wakil dari kelas 11. Izin pertama Ustaz, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, banyak mendapatkan penolakan, bahkan dari teman beliau sendiri. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus pertanyaannya. Ketika Nabi Muhammad berdakwah, banyak penolakan-penolakan yang terjadi. Perlu diketahui, dicatat dalam sejarah, Nabi Muhammad itu berdakwah 13 tahun di Mekah. Itu yang ikut cuma hitungan 200 atau 300 orang. Apakah Nabi berhenti? Tidak. Nabi tidak berhenti dan Nabi terus. Itulah kekuatan Nabi dalam berdakwah. Nabi tidak berhenti. Nabi tidak berhenti dengan satu cara, tapi Nabi mencari cara-cara yang lain. Kita ingat ketika Nabi hijrah yang pertama itu bukan ke Madinah, tapi ke Taif. Apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad? Saat Nabi ingin berdakwah ke Taif, itu lebih kurang 100 kilo dari kota Mekah. Nabi Muhammad pas datang ke negeri Taif, harapannya mendapatkan simpatis dari masyarakat Taif. Ternyata masyarakat Taif melempari Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi mundur? Nabi tidak mundur, tetap maju. Namun terakhir Nabi memang tidak mampu lagi masuk karena orang menyerang Nabi. Akhirnya Nabi keluar kembali dari kota Taif dan dahi Nabi berdarah. Saat darahnya hampir menetes ke bumi, malaikat Jibril langsung turun menutup celah darahnya keluar dan akhirnya tidak menetes. Kalau darah Nabi sampai menetes, maka hancurlah bumi Taif pada waktu itu. Tapi waktu itu malaikat penjaga gunung Taif menawarkan kepada Nabi, di saat Nabi istirahat lari dari kejaran orang-orang Taif, wahai baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kau mengizinkan saya adalah penjaga gunung Taif, engkau izinkan gunung ini kucabut dan kutimpakan kepada masyarakat Taif, maka akan kulakukan segera. Apa jawab Nabi Muhammad? Tidak usah, jangan. Jangan kau lakukan itu, wahai malaikat penjaga gunung Taif. Mereka tidak tahu apa yang menjadi tujuanku mengajak dalam kebaikan. Aku berdoa mudah-mudahan anak keturunannya nanti akan memeluk ajaran agama ini dengan baik. Dan doa itu diijabah oleh Allah SWT. Hari ini penduduk Taif memeluk agama Islam 100%. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak Nabi dalam berdakwah. Tiap waktu Nabi dilempari dan diludahi oleh satu orang sahabat. Ya? Dilempari, diludahi dari atas pinggiran bukit. Satu waktu tidak ada lagi yang melempar Nabi, tidak ada lagi yang meludahi Nabi. Tapi Nabi penasaran, mana yang langganan galak meludahi aku? Hari ini ngapa dak aku diludahi? Dicari Nabi informasi, ternyata sakit, demam dia. Karena dapat informasi demam, dicari rumahnya di mana? Dapatlah rumahnya dekat terminal Tanjung Rajo. Dicari, didatangi Nabi. Nabi Muhammad pulang, lalu membawa oleh-oleh kurma. Diambil kurma, lalu Nabi mendatangi rumah orang yang suka meludahi Nabi. Maka apa yang terjadi? Ketika orang itu membuka pintu dan dalam keadaan lemah badannya, ternyata yang datang adalah baginda Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi Muhammad mengucap salam, dia langsung duduk dan tergeletak. Ampun Tuhan, aku minta ampun dan minta maaf kepadamu. Kenapa? Nabi Muhammad ngomong, aku datang
untuk melihatmu yang kabarnya engkau sakit. Akhlak Nabi ini yang membuat dia akhirnya masuk Islam seketika. Alangkah mulianya akhlakmu ya Rasulullah. Orang yang baik dengan aku selama ini. Aku sakit tak kalau datang, ini kau yang tiap hari kuludai, tapi kau duluan yang datang menengok aku. Maka akhlak Nabi ini membuat luluh lantak hati musuh yang tadi, akhirnya dia masuk Islam. Itu hebatnya. Jadi tidak pernah berhenti dalam berdakwah, lalu memiliki pribadi yang baik. Dan yang terakhir, anak-anak ingat dengan cerita seorang Yahudi buta di pinggiran kota Mekah yang tiap hari diberikan Nabi sedekah, tapi tiap hari juga dia ngatoi Nabi. Katanya dinjuk Nabi sedekah karena dia kurmanya itu keras, dikunyah Nabi, dipenyet-penyetkannya, dinjuknya makan. Begitu sudah dimakan, dia ngomong, katanya, kau nak sebagai seorang pemuda jangan melok-melok dengan Muhammad. Muhammad itu nak merubah agama kita. Kau tidak usah melok-melok, dia itu wong jahat. Padahal yang ngenjuk makan dia itu adalah Nabi Muhammad. Satu hari Nabi Muhammad meninggal. Tapi ketika Nabi Muhammad meninggal, dia bertanya Abu Bakar kepada Aisyah, wahai Aisyah anakku, karena Aisyah adalah istri Rasulullah, apakah yang belum kulakukan setelah meninggalnya baginda Rasul Muhammad SAW? Kata Aisyah, satu ayah, kebiasaan Nabi adalah memberi makan seorang Yahudi yang ada di pojokan pasar. Maka Abu Bakar datang lalu memberikan makan Yahudi buta itu. Tapi dia merasa, wahai tuanku, kau lain cara ngenjuk makan. Rasaku kau bukan uang yang biasa ngenjuk aku makan. Apa bedanya? Nabi biasa melembutkan dulu makanan itu baru dinjukkan kuang buta, karena giginya lah ompong. Nabi tahu dinjukkannya lah lembut. Nah ini lah dikocekkannya ibaratnya karena matanya buta, dinjukkannya baru. Kau berbeda, kau bukan orang yang biasa. Manakah orang yang biasa memberi aku makan? Kata Abu Bakar, orang yang biasa memberi kau makan telah meninggal dunia. Lalu orang Yahudi ini bertanya, siapakah dia? Dia adalah Muhammad bin Abdullah, utusan Allah. Langsung menangis Yahudi buta itu. Aku tiap hari ngatoi dia, tidak pernah nabok aku. Kalau kita dinjuk makan, ngatoi kita berdempang tabok. Lah dinjuk makan. Tapi Nabi sabar, yang akhirnya membuat kesadaran yang tertinggi muncul, menangis dan menyesal dia. Akhirnya Yahudi itu langsung masuk Islam. Itu kehebatan pribadi Rasulullah SAW. Jadilah orang penyabar, jangan mudah emosional. Ada kawan selenting dikit nak begoco, cak melawannya, sudah tidak. Sabar-sabar baik. Orang yang sabar akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasakan diri untuk mengendalikan hawa nafsu, bersabar diri menghadapi semua persoalan, karena tidak semua yang kita harapkan itu bisa dapat langsung menjadi kenyataan. Maka disitulah kebutuhan kita bertahan untuk menjadi orang-orang yang baik. Saya berharap semua anak-anak akan menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai panutan, contoh yang ideal, idola yang ideal, dan mudah-mudahan kita semua akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi guru-guru yang hadir, yang semua sivitas pendidik yang ada di sini, baik tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luas, selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang lapang, sehingga dapat terus menjalankan pekerjaan yang akan menjadi amal di hadapan Allah, amal yang tiada henti-hentinya, ilmu yang bermanfaat yang disebut dengan amal jariah. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada yang kata-kata yang salah itu datang dari saya, kalau yang baik itu datang dari firman Allah dan ajaran Rasulullah, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Doakan saya agar senantiasa dapat istiqomah dalam berdakwah, selalu sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.